Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan. Jika saudara ingin tahu persis bagaimana nasab Wali Songo dan bagaimana perdebatan ketidaknyantolan para habib di Indonesia dengan Rasulullah SAW, maka saudara bisa mengikuti channelnya Kiai Ihya dari Surabaya. Di sini saya mengajak kepada saudara-saudara dengan menggunakan dalil akal. Karena akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hujah bagi siapa saja. Bagi orang yang tidak belajar ilmu secara khusus, gunakan dalil akal. Orang yang belajar ilmu secara khusus juga harus menggunakan akal. Maka akal adalah hujjah yang mesti digunakan. Orang yang mati akalnya, mati pula kehidupannya. Dia hidup, tapi seperti orang mati, karena akalnya tidak dipakai. Saudara sekalian, saya mengajak menonton video bagaimana Buya Qurtubi dari Banten ini marah-marah ketika ada berita bahwa nasab Sunan Gunung Jati ternyata tidak nyantol sama seperti nasabnya para habib, yakni ke Ubaidillah. Allah tanggal 25, 26, 27 Agustus akan ada rapat akbar di Kesultanan Banten. Dan akan diundang orang-orang yang telah membelokkan sejarah. Persiapkan kitab Anda, persiapkan kitab sejarah Anda. Wallah, karena Anda sudah membelokkan dengan sepihak, maka kami pun akan turun. Baik keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, dari yang jalur Syekh Maulana Yusuf, dari Syekh jalur Syekh Maulana Mansur, dari Syekh Tintasa, semuanya akan bangkit. Tadinya antum hanya dengan habaib dan dabak dari habaib, tapi sekarang bukan dengan habaib saja, dengan turunan Wali Songo sekarang sudah mulai bangkit kembali. Jadi tambah musuh ini, kacau apa tidak? Kalau Salih Syarif Adatullah Cirebon dibelokkan ke si Musa Al-Khadim, padahal yaitu dari Sayyidina Balik Adubatkon sampai ke Imam Ubaidillah langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembelokan. Wallah, yang selama 3 bulan 4 bulan ini saya tahan, sekarang wallah saya akan tampil. Apa yang Anda mau, lu jual gua borong, wallah, karena Anda sudah keterlaluan. Bismillah, tawakalna ala Allah. Tadinya saya 4 bulan 5 bulan menjaga jangan sampai tafriq bainal muslimin, jangan sampai pemecah di antara umat Islam. Tapi rupanya semakin songong, semakin merasa paling hebat di dalam bidang nasab. Ini biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Insya Allah kita akan bangkit. Kalau tidak ada halangan, sekarang sedang diatur waktunya tanggal 25, 26, 27 Agustus. Padahal pada tanggal tersebut saya sebetulnya ada jadwal. Sebetulnya sudah bingung. Ada jadwal, ada panggilan dari guru dari Mesir. Jadi bingung ini antara gimana hadir atau antara guru dengan urusan yang banyak ini. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan pula bahwa kita harus tahu siapa itu Buya Qurtubi. Buya Qurtubi itu adalah dengkot pribumi yang hidup dan mati membela habaib. Kenapa? Karena dia adalah ketua FPI. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, lepas dari itu kita harus tahu pula bahwa
Buya Qurtubi ini marah-marah juga demi pansos. Kenapa? Nah, karena selama ini tidak banyak dikutip orang pernyataannya, sekalipun dia ketua FPI, berbeda dengan Habib Rizik. Dalam ceramahnya ada beberapa hal yang perlu saya kritisi, dan kepada saudara-saudara saya ajak untuk berpikir menggunakan logika. Yang pertama, Buya Qurtubi ini menolak nasab Sunan Gunung Jati kecuali disambungkan kepada Ba'alawi. Ketika musyawarah keluarga besar Wali Songo, keturunan Wali Songo, menyampaikan kesimpulan bahwa Sunan Gunung Jati bukan nyambung silsilahnya kepada Ba'alawi, maka disitulah Buya Qurtubi marah-marah dengan menuduh bahwa yang dilakukan oleh keluarga keturunan Wali Songo itu membelokkan sejarah. Lucu kan? Keluarga keturunan Wali Songo ini aslinya adalah meluruskan sejarah. Karena sejarah itu dibelokkan oleh Belanda bahwa keturunan Wali Songo itu disambungkan kepada Ba'alawi supaya bisa berdamai dengan para habib yang jelas-jelas di Indonesia menjadi budak kaki tangannya Belanda untuk meredam perjuangan Wali Songo, anak keturunan Wali Songo yang memerdekakan Nusantara lepas dari penjajah. Sementara keturunan Ba'alawi, para habib itu didatangkan untuk memperkuat posisi Belanda. Jadi jelas Belanda membelokkan sejarah, membelokkan catatan nasab Wali Songo, dicantolkan kepada Ba'alawi yang artinya satu marga dengan habib-habib yang ada di Indonesia. Padahal kalau Buya Qurtubi sadar, Habib Rizik, Bahar Smith, dan habib-habib yang lainnya itu menghinakan Wali Songo karena dianggap bukan keturunan Rasulullah dan tidak nyambung dengan Ba'alawi atau Ubaidillah. Nah, ini sebetulnya ada apa, kita pertanyakan pada Buya Qurtubi. Kalau saya menduga ini semata-mata karena dia FPI membela Habib dan dia mendapatkan keberuntungan besar ketika bisa bergabung dengan para Habib. Ketika anak keturunan Wali Songo ingin meluruskan sejarah, dituduh membelokkan sejarah, maka yang terjadi sesungguhnya adalah sebaliknya. Ketika Buya Qurtubi bersikukuh memegang apa yang sudah dibelokkan Belanda, maka berarti dia dalam kesesatan. Nah, kesesatan ini diluruskan oleh keturunan Wali Songo, dan dia tidak menerima itu. Kemudian, dia juga bilang bahwa selama 5 atau 6 bulan dia tidak pernah berbicara tentang nasab, tidak pernah menanggapi apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini ada beberapa alasan kritikan yang menjadi kritikan saya. Yang pertama, dia mungkin tidak paham seperti saya, nggak ngerti nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu bohong. Kenapa saya bilang bohong? Setelah muncul rame isu ketidaknyambungan para Habib sampai kepada Rasulullah, dia membela Habib sampai menantang-nantang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia suarakan dalam media, dalam tulisan yang diedarkan,
Dia bilang, kalau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa menunjukkan bukti datang ke rumah saya kasih transport berangkat dan pulangnya, saya jamin. Dia bilang gitu, saya akan jamin kasih biaya ketemu dengan saya, menunjukkan bukti dan dalilnya. Itu sudah pernah disampaikan. Dan waktu itu saya sampaikan, oh sebaliknya, kalau Buya Qurtubi bisa datang ke rumahnya Kiai Haji Usman Al-Bantani, saya akan kasih transport pulang balik 20 kali lipat. Itu jawaban saya waktu itu. Catatan yang ketiga, Buya Qurtubi nantang-nantang. Katanya tanggal 25-26 ada pertemuan di Kesultanan Banten menantang kepada orang-orang yang membelokkan sejarah menurut versinya itu adu dalil, adu data. Oh, senang sekali kalau itu bisa dilaksanakan. Nah, maka undanglah ahli-ahli nasab, termasuk Kiai Haji Yahya itu. Kemudian ada Said Zulfikar, Kiai Haji Hanan atau Manan itu yang ahli nasab. Undang mereka. Adu dalil, adu catatan, adu bukti. Jangan cuma katanya-katanya. Karena kalau cuma katanya, para habib sudah berkata-kata, tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, jangan terkecoh oleh omongan-omongan orang yang cuma berdasarkan katanya. Boleh katanya, tapi tetap kita harus menggunakan akal dan logika. Karena semua yang disampaikan oleh para habib itu cuma katanya-katanya, hayalan, impian, halusinasi, dan itu harus kita gunakan akal kita sebagai dalil hujah untuk meyakini sebetulnya para habib yang ada di Indonesia itu menurut akal dan logika kita bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.